Para ulama menuliskan ar-rizqu secara bahasa itu bermakna al-intifa', iaitu sesuatu yang bermanfaat, maka disebut rezeki. Farrizqu ma yuntafa' bihi wal jam'u al-arzaq. Jadi disebut dengan rezeki sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu disebut dengan rezeki dari segi bahasa. Ada bahasa lain untuk rezeki, iaitu al-ata', iaitu pemberian. Jadi disebut rezeki iaitu sesuatu yang diberi, dan tentu yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dari segi bahasa. Sedangkan dari segi istilah atau terminologi atau menurut syariat, yang dimaksud dengan rezeki iaitu ada beberapa makna, di antaranya ar-rizqu ma yuntafa' bihi. Makna pertama dari rezeki iaitu suatu pemberian yang bisa bermanfaat. Maka dari sini kita faham bahawa seseorang ketika mencari sesuatu rezeki dan bermanfaat pada dirinya, maka dia telah disebut mendapatkan rezeki. Dan kemudian kalau dia mencari sesuatu tapi bukan untuk dirinya, bukan untuk bermanfaat dirinya, tapi dia ingin memberikannya kepada anak-anaknya, maka itu tidak disebut dengan rezeki dia, tapi disebut dengan rezeki anak-anaknya, karena dia bermanfaat untuk anak-anaknya. Ya. Ini makna yang pertama. Makanya kadang-kadang kita mencari nafkah, lalu nafkah itu kita tabung untuk kita berikan kepada keluarga, maka kita dapatkan pahala. Namun rezeki yang kita simpan itu sebenarnya adalah rezeki anak dan isteri melalui tangan kita. Rezekinya orang miskin kadang-kadang Allah suruh berikan melalui tangan orang kaya. Jadi di situ makna yang pertama, rezeki apabila dia mendapat manfaat dari pencahariannya. Lalu makna yang kedua, juga para ulama menyebutkan rezeki itu ismun lima yusawwiqahu Allah ilal hayawan fayakuluh. Iaitu sesuatu yang Allah berikan kepada seluruh hewan untuk dimakan, maka itu pun disebut dengan rezeki. Maka kalau dari definisi ini, fa'ala hadza ta'rif yakunu rizqu mutanawilan lil halal wal haram. Jadi karena memakai bahasa seperti ini, maka para ulama pun mengatakan rezeki itu karena diperuntukkan untuk seluruh hewan, juga disebut rezeki, maka dia bisa termasuk rezeki halal dan rezeki haram. Maka disebut rezeki untuk para hewan. Ya, tidak peduli mau halal mau haram, untuk hewan itu disebut dengan rezeki. Baik. Berikutnya, dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kalimat rezeki itu dengan beberapa makna. Dan di sini kita tahu bahawa rezeki itu ternyata punya banyak makna. Yang pertama, rezeki dalam Al-Quran Allah sebut di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 82 yang bermakna asyukru. Rezeki itu bisa bermakna syukur. Iaitu ayat Allah berbunyi wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzabun. Iaitu engkau menjadikan rezeki, taj'aluna rizqakum. Itu maksud di situ dalam tafsir adalah syukur. Engkau menjadikan
rasa syukur yang dititipkan oleh Allah, ya, lalu engkau melakukan kebohongan. Artinya Allah telah titipkan rasa syukur di hatimu, tapi yang engkau balas adalah kebohongan. Kemudian di dalam ayat lain, rezeki juga bisa bermakna at-ta'am. Rezeki dalam Al-Quran disebut untuk makanan. Contohnya dalam surat Kahfi ayat 19 Allah sebutkan falyatikum birizqim minhu. Maka kemudian hendaknya engkau mendatangkan rezeki darinya. Ini rezeki darinya di sini yang dimaksud adalah makanan. Datangkanlah makanan. Kadang-kadang dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 22 Allah sebutkan rezeki untuk memaknakan hujan. Allah sebutkan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian dan yang telah dijanjikan untuk kalian. Apa langit rezeki kalian? Ternyata ahli tafsir sepakat mengatakan itu maknanya adalah al-matar, hujan. Allah juga pakai kalimat rezeki. Lalu kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 37 Allah mengatakan tentang rezeki tapi bermakna buah-buahan. Kata Allah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria pamannya Maryam masuk ke dalam mihrab tempat Maryam beribadah. Karena Maryam alaihissalam itu hari-harinya hanya beribadah di dalam mihrab. Mihrab itu satu tempat di dalam tempat ibadah tersebut dan beliau tidak keluar-keluar dari mihrab. Jadi Nabi Zakaria mengantarkan makanan. Namun pada suatu hari ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab tersebut, maka dia mendapatkan rezeki di tempat Maryam beribadah. Qala, lalu kemudian Nabi Zakaria berkata, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Ini dari mana engkau dapatkan ini semuanya? Lalu Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Nah, apa yang dimaksud ketika Allah sebut kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapatkan rezeki. Allah pakai kalimat rezeki, padahal di situ yang dimaksud adalah buah-buahan. Nah, jadi rezeki juga dipakai untuk mengganti kalimat buah-buahan. Lalu kemudian rezeki juga bisa bermakna nafkah. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah 233, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Untuk anak yang baru dilahirkan, maka dia pun wajib engkau beri rezeki dan pakaian dengan cara yang baik. Nah, maksud rezeki di situ apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, yang dimaksud di situ adalah nafkah. Berarti anak wajib beri nafkah. Dan ini kewajiban daripada orang tuanya. Kemudian juga bisa bermakna pakaian. Rezeki itu ternyata juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran, juga bermakna pakaian. Itu disebutkan dalam surat Taha 131, kata Allah, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rezeki dari Tuhanmu itu lebih baik dan itu lebih kekal. Yang dimaksud di sini adalah hamba-hambanya yang saleh nanti di akhirat akan mendapatkan rezeki berupa pakaian. Tapi Allah tidak sebut pakaian, Allah sebut rezeki. Lalu kadang-kadang Allah menyebut rezeki itu untuk menggambarkan tentang surga. Jadi Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 31, "Wa may yaqnut minkunna lillah wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima." Barang siapa di antara istri-istri atau para perempuan yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan dua pahala, dan pahalanya salah satunya adalah a'tadna laha rizqan karima. Kami siapkan rezeki yang mulia. Apa rezeki yang mulia yang disiapkan?
surga. Ternyata salah satu rezeki yang paling hebat Allah beri untuk kita, Allah sebut dengan nama surga. Dan yang terakhir, Allah sebut juga rezeki untuk makanan. Maksud makanan iaitu makan siang dan makan malam. Dan ini disebut oleh Allah dalam surat Maryam ayat 62, wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Kami berikan rezeki untuk mereka di siang dan malam. Artinya makan siang dan makan malam. Ini yang disebut oleh para ahli tafsir. Nah, jemaah berkat Allah, dari situ kita tahu bahawa ternyata rezeki itu luas sekali. Kita selama ini kan hanya menilai rezeki itu bentuknya harta. Ternyata rezeki itu berdasarkan ayat-ayat itu mengalami perluasan makna, dan itu nanti menunjukkan tentang keadaan rezeki yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan perdalam waktu kita menyebutkan bentuk-bentuk rezeki. Baik, berikutnya yang harus kita fahami berikutnya adalah tentang karakter atau bentuk rezeki yang telah dituliskan oleh Allah dalam ketentuannya. Jadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu ada karakteristiknya. Ada sifat-sifat keistimewaannya. Apa dia? Yang pertama yang harus kita fahami benar. Ar-rizqu maktubun li sahibihi qabla maulidih. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada pemiliknya sebelum orang itu dilahirkan. Jadi rezeki itu telah ditetapkan sebelum orang itu dilahirkan. Dan itu terbukti dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna ahadakum yujma' khalqu fi batni ummihi 40 yawman. Jadi kata Rasulullah, setiap kalian itu telah dikumpulkan bentuknya, telah mulai dibentuk oleh Allah di dalam perut ibunya dalam umurnya 40 hari. Summa yakunu fi zalika 'alaqah. Lalu dia menjadi segumpal darah. Lalu kemudian misla zalik summa yakunu fi zalika mudghah. Misla zalik summa yursalul malak fayunfakhu fihi ar-ruh. Jadi setelah menjadi segumpal darah lalu menjadi segumpal daging, setelah itu diberi tulang oleh Allah, lalu kemudian dikirimkanlah malaikat ke dalam rahim. Summa malaikat meniupkan ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan Allah menyuruh malaikat untuk mencatatkan 4 ketentuan bagi seseorang. Dan ketentuan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz, namun dicatat pada setiap nasib seseorang ketika mau dilahirkan. Apa yang dicatat? Yaitu rizqihi. Disuruh tulis tentang ketentuan rezekinya. Lalu wa ajalihi, disuruh tulis tentang ajalnya. Wa amalihi, lalu disuruh tulis tentang amalnya, syaqiyun aw sa'id. Apakah dia nanti akan celaka atau dia termasuk golongan yang bahagia. Nah, jadi 4 perkara ini, Pak. Rezeki, ajal, celaka atau bahagia. Nah, tentu orang akan bertanya-tanya tentang rezeki dan ajal itu dicatat bersamaan. Tidak akan mati seorang hamba sampai sempurna rezekinya, dan tidak akan habis rezeki seorang hamba sampai datang ajalnya. Nah, jadi kalau begitu kita fahami bahawa rezeki itu bentuknya adalah pemberian kuota. Jadi seperti kita mengisi pulsa. Kuota pulsanya 100.000.
dan itu bentuk rezeki. Kita telah ditentukan oleh Allah di setiap orang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang dituliskan mencapai triliun. Triliun, banyak sekali rezeki dia Allah catatkan untuknya. Macam-macam, punya tanah sampai 340 hektar, kemudian punya macam-macam. Ada yang kadang-kadang rezekinya sebulan kerja cuma 750 ribu, dikumpul-kumpul selama hidupnya ternyata kuotanya cuma mencapai 300 juta. Ada yang baru 3 juta sudah meninggal. Makanya rezeki itu telah ditentukan. Orang yang faham hakikat ini, dia tidak akan menghabiskan daya dan upaya untuk hanya hidup mencari rezeki. Karena sesuatu yang telah ditentukan, itu seharusnya dia faham. Kalau dia buka kedai, dia buka toko dari pagi sampai maghrib, kalau Allah tentukan untuk hari itu, dia hanya dapat 200 ribu, maka dia tunggu sampai besok subuh nak tutup-tutup pun cuma segitu. Kalau Allah sudah catat 200 ribu dalam sehari untuk hari itu, dia baru buka toko, 3 jam, 4 jam, dia mencapai itu, selesai di situ. Makanya di saat itu orang harus faham, seharusnya dia memperbanyak diri untuk menyembah. Maka pemilik-pemilik toko hari ini, itu ditipu daya oleh syaitan, nak berani tutup toko kerana takut kehilangan rezeki. Padahal rezeki kagak berhenti dari Allah. Kalau dia yakin itu, maka dia akan tutup toko di waktu azan zuhur. Dia akan tutup toko di waktu asar. Kenapa? Karena dia tahu rezekinya telah di dalam genggaman Allah. Dan itu kuota. Tidak akan hilang dan tidak akan dikurangi sampai datang ajalnya. Detik-detik mau datang ajal. Kalau rezekinya belum dihabiskan, maka malaikat akan buat dia menghabiskannya. Orang yang sudah sakit, yang tidak sanggup makan selama ini, kalau di dalam list malaikat bahawa dia harus memakan 1 suap nasi, maka dia akan menjadi sehat sebentar untuk memakan sesuap nasi itu, lalu kemudian tiba-tiba dia langsung koma dan meninggal. Kenapa? Dia belum habiskan rezeki untuk menghadapi kematiannya. Jadinya rezeki. Maka para ulama rojih gemekan. Para ulama itu, imam-imam mujtahid itu, mereka jualan. Tapi ketika menghadap Allah, mereka tinggalkan. Karena mereka tahu yang memberi Allah. Dan rezeki sudah ditentukan. Hari ini orang tidak mau keluar dari kerja. Padahal dia tahu yang memberi rezeki adalah Allah. Sekarang kita kerja di satu perusahaan. Pimpinan manggil. Kita ditugaskan di satu tempat. Lalu pimpinan manggil suruh menghadap. Apakah kita berani mengatakan, tidak sempat ini, saya tak sempat pergi bos, saya sibuk ni. Ni yang panggil si bos. Kira-kira dipecat atau dipelihara apa? Ni kita ditugaskan satu tempat, si bos manggil menghadap ke kantor. Kita yang sedang kerja sama dia, kita mengatakan, oh hanya tempat, lung na tugas rolung. Padahal yang tentukan gaji dia. Kira-kira dipecat atau diteruskan? Dipecat. Begitu juga orang yang ketika dipanggil Allah menghadap. Tidak menghadap dia. Dia teruskan cari rezeki. Padahal yang kasih rezeki Allah. Dipecat atau tidak? Dipecat. Dipecat dari apa? Dari keberkahan hidupnya. Makanya dia sibuk sendiri. Orang lain tenang hatinya, rezeki dapat, cukup untuk seluruhnya. Dia enggak tenang. Kenapa? Dia tidak pernah menghadap. Orang tak pernah menghadap pada zat yang memberi rezeki. Tidak pernah. Padahal tutup sebentar. InsyaAllah aman. Rezeki itu berkah. Yang rezeki tidak berkurang. Tidak berkurang. Oh terlambat gaji. Tidak berkurang. Dia hanya terlambat sebentar. Oh dapat gaji 13. Lalu kena tunjang. Lalu kemudian macam-macam dapat kelebihan Pak. Itu tidak melebihi dari kuota yang telah ditetapkan. Ubay naik dia dah kerja. Nyangkanya kuota yang telah ditetapkan. Maka jangan habis-habisan hidup hanya untuk mencari rezeki.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Di sinilah bedanya orang yang akan mendapat keberkahan rezekinya dengan yang tidak mendapatnya. Makanya rezeki itu, ya, keistimewaannya dia telah ditentukan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan manusia rezeki, ya, berbeda antara satu dengan yang lain. Itu di antara keistimewaan rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah mencatatkan tentang rezeki tidak sama di antara sesama manusia. Ada rezeki yang dilebihkan, ada rezeki yang disempitkan. Ya. Jadi itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, kita kalau faham dengan keadaan ini, tidaklah perlu sampai kita mencaci Allah ketika kita sempit rezeki. Si miskin faham dengan ilmu ini, hakikat ini, maka dia tidak akan berkeluh kesah di hadapan Allah. Karena dia tahu yang membuat dia miskin bukan karena nasib buruknya, tetapi karena ketentuan Allah. Si kaya, dia kaya, itu juga bukan karena kehebatannya, bukan karena pintarnya dia berbisnis, tapi juga karena pemberian Allah. Ya. Maka ini akan memelihara sifat si miskin untuk tidak melampaui batas dalam menerima ketentuan. Artinya dia sampai harus menipu, karena dia tahu ini Allah yang tentukan dia miskin. Si kaya dengan faham bahwa ini pemberian Allah, maka dia bersyukur. Maka model ini sebenarnya ujian. Si miskin diberi ujian dengan kemiskinan, rezeki yang disempitkan Allah, maka Allah ingin masukkan dia ke dalam surga melalui kesabarannya. Sedangkan si kaya, Allah akan memberikan surga melalui rasa syukurnya di atas rezeki yang telah Allah luaskan kepadanya. Nah, ini perkara yang panjang akibatnya. Ini panjang akibat. Maka orang kaya hari ini itu tidak bersyukur karena merasa dirinya lah yang menentukan bahawa rezeki. Agaknya merasa agaknya kaya karena roh. Maka dia akan menceritakan kepada orang, Ilung, sayang, itu kayak gini sekarang, itu karena dulu saya habis-habisan. Mulai dari jualan ikan asin, kemudian saya keliling, kemudian saya begini, sampai hari ini saya jadi begini, itu karena saya dulu benar-benar berjuang mencari rezeki. Dia lupa. Ketentuan Allah kepadanya memang dulu begitu rezekinya. Lalu kemudian Allah luaskan untuknya. Itu semua ketentuan Allah. Dan Allah bisa bolak-balik keadaan itu dalam seketika. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami bisa bolak-balik keadaan di antara manusia. Maka orang kaya harus faham rezeki yang dia dapat itu adalah dari Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam itu faham betul bahawa dia itu mendapat kelebihan dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman semua urusan dia gantungkan pada kelebihan yang diberi oleh Allah. Tidak ada sedikit pun rasa bahawa dia telah berhasil menundukkan jin, menundukkan angin, tidak ada. Tapi Allah, kekayaan Nabi Sulaiman luar biasa. Dia punya istana yang tidak ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Coba baca surat An-Naml, maka kita dapatkan kisah Sulaiman waktu ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis dari kota Sabak, dari negara Sabak. Nabi Sulaiman menawarkan, siapa di antara kalian, ada jin, ada manusia, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balqis ke sini sebelum dia mengunjungi kita. Jadi Nabi Sulaiman ingin menundukkan Balqis dengan kebesaran Allah. Jadi dia berharap Balqis terheran-heran melihat kekuasaan Allah melalui Sulaiman. Apa kata Ifrit? Ifrit berkata, akan kupindahkan singgasananya sebelum
kalau engkau bangkit dari dudukmu, sebelum engkau duduk kembali, sudah sampai singgasana. Jadi bangun, duduk, langsung sampai, kata Ifrit. Tetapi ternyata ada manusia yang diberi ilmu oleh Allah, dia faham rahasia-rahasia kalimah Allah. Nah, lalu dia mengatakan, sebelum matamu berkedip, di saat matamu berkedip, sekali kedip, singgasana sudah ada. Ya. Lalu Nabi Sulaiman menyerahkan urusan padanya. Ternyata benar, begitu dikedip, buka langsung, sudah ada singgasana. Maka lebih hebat manusia daripada jin. Manusia ini kalau diberi kelebihan oleh Allah, maka dia dapatkan sesuatu yang paling hebat. Cuma Allah tidak sebutkan di surat itu apa kalimahnya. Kalau disebutkan, cukup ramai dukun orang yang apa. Kalau itu disebutkan, mati dipelajari orang, Pak. Jadi tukang sihir semua. Maka tidak disebutkan. Dan ahli tafsir pun tidak tahu apa yang terjadi. Setelah dipindahkan singgasana, apa kata Nabi Sulaiman? Apakah dia mengatakan, oh hebat sekali engkau, luar biasa. Adakah begitu? Tidak. Silakan baca ayatnya. Nabi Sulaiman mengatakan, Haza min fadli Rabbi. Inilah pemberian Allah kepada kita. Dia rajanya, anak buahnya mampu memindahkan singgasana. Maka Nabi Sulaiman walaupun kaya, tahu faham rezeki datang dari Allah. Sedikit saja dia merasa kehilangan Allah gara-gara terpedaya dengan rezeki, maka dia segera menyadarinya. Dulu Nabi Sulaiman naik kuda. Kudanya luar biasa indah. Dalam hadis Nabi disebutkan, dalam tafsir disebutkan, dalam ayat surah An-Naml juga. Dan kemudian kuda-kuda itu ternyata membuat Nabi Sulaiman merasa lupa, sehingga dia sore itu memandikan kudanya sampai tinggal sembahyang asar. Lalu kemudian dia merasa bersedih, dia merasa bahwa kudanya telah melalaikannya. Apa yang dilakukan, Pak? Disembelihlah kudanya, karena gara-gara kuda ini dia telah lalai kepada Allah. Itu raja yang paling kaya dan berkuasa. Setelah disembelih menundukkan ketaatannya kepada Allah, apa yang Allah lakukan? Allah ganti kudanya dengan angin. Itu disebutkan dalam hadis. Ya, disitulah mulai Nabi Sulaiman naik ke atas angin. Jadi kemanapun pergi dibawa oleh angin. Maka kita semakin taat ketika diberi rezeki, semakin faham siapa pemberi rezeki, maka semakin besar pemberian Allah kepada kita. Nah, jadi semakin banyak syukur, la in syakartum la azidannakum. Nah, ini yang betul-betul difahami lebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam urusan-urusan yang lain dalam urusan rezeki. Baik, saya berhenti di sini dulu, Pak.